Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pempek dos atau pempek tanpa ikan yang rasanya gurih, kenyal, enak, dan yang pastinya tidak alot saat sudah digoreng. Dan di video kali ini aku membuat 2 resep pempek sekaligus karena alhamdulillah aku dapat beberapa pack orderan pempek untuk yang varian lenjer dan kapal selam. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama aku mau bikin dulu untuk bahan biangnya. Di sini aku siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram karena di sini aku menggunakan untuk 2 resep. Tapi kalau untuk mau 1 resep itu bisa 250 gram. Nanti untuk resep lengkapnya bisa dilihat di description box ya. Dan aku tambahkan tepung beras sebanyak 100 gram. Nah, ini untuk 2 resep. Kalau untuk 1 resep, aku pakai 50 gram. Garam sebanyak 50 gram. Micin atau penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh. Dan ini opsional, boleh di skip. Dan aku memakai masako ayam. Ini sebanyak 2 bungkus karena aku pakai 2 resep. Dan aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan minyak goreng sebanyak 2 centong sayur. Dan aku tambahkan air sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Dan posisi kompornya ini dalam keadaan mati ya. Dan yang terakhir aku tambahkan sekitar 2 sendok teh bawang putih bubuk. Lanjut aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata, kemudian kita bisa nyalakan kompornya, masak dengan api sedang cenderung kecil ya Besti. Dan selama proses pemasakan itu harus terus diaduk agar di bagian bawahnya tidak gosong. Oke Besti, dan ini airnya sudah sedikit asat. Dan setelah konsistensinya seperti ini, kita bisa matikan kompornya sambil terus diaduk agar adonan biangnya agak sedikit kalis ya. Nah, dan ini kondisi apinya itu sudah dimatikan ya Besti, agar adonan biangnya tidak terlalu kering. Oke Besti, dan proses pembuatan adonan biangnya sudah selesai dan konsistensinya seperti ini. Kemudian kita bisa menunggu adonan biang ini sampai dingin atau dalam kondisi hangat-hangat kuku. Oke Besti, dan ini adonan biangnya sudah dingin atau sudah hangat-hangat kuku. Kemudian aku tambahkan minyak goreng sebanyak 2 centong sayur karena aku menggunakan 2 resep sekaligus. Dan ini sudah di wadah yang agak besar ya Besti, agar lebih mudah dalam pencampuran tepung sagunya. Dan langsung aku tambahkan telur sebanyak 4 butir. Kemudian lanjut kita aduk adonan biang dan telur hingga tercampur dengan rata. Lanjut aku menggunakan tangan saja ya Besti. Aku aduk lagi hingga semua adonannya tercampur dengan rata ya Besti. Dan ini sudah tercampur dengan rata. Kemudian aku tambahkan tepung sagunya. Di sini dalam pencampuran tepung sagunya, aku campur secara bertahap. Ini aku tuang dulu 1 bungkus penuh dengan berat 500 gram. Aduk adonan hingga semuanya tercampur dengan rata. Kemudian aku tambahkan lagi 1 bungkus dengan berat sama 500 gram. Aku tuang semuanya. Kemudian aku aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan lanjut aku tambahkan lagi tepung sagu sebanyak 300 gram. Jadi total penggunaan tepung sagu yang aku gunakan untuk 2 resep adalah sekitar 1300 gram. Dan lanjut aku aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata.
Dan ini semuanya sudah tercampur dengan rata dan konsistensinya seperti ini ya Besti. Nah, ini sudah kalis. Dan adonan ini siap untuk kita bentuk. Dan di sini aku siapkan timbangan agar adonan semuanya sama rata ya Besti, tidak ada yang lebih berat atau tidak ada yang lebih ringan karena ini aku untuk jual lagi. Di sini aku ambil adonan sekitar 40 gram, aku timbang. Dan adonan ini aku bentuk menjadi pempek lenjer ya Besti. Ini aku pulung-pulung. Kemudian ditarik memanjang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian ujungnya kita rapihkan. Tarik hingga sesuai dengan selera saja ya Besti untuk panjang pendeknya. Dan seperti ini ya. Kemudian kita bisa sisihkan dan lanjut hingga selesai. Dan ini pempek lenjernya sudah selesai dibentuk dan siap untuk kita rebus. Dan di sini sudah aku siapkan wadah yang sudah aku isi dengan air. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng yang tujuannya agar adonan tidak saling lengket ya Besti. Dan ini airnya sudah panas, kemudian kita bisa masukkan adonan pempek lenjernya. Dan ini sudah masuk semua. Kemudian aku geser sedikit-sedikit saja agar di bagian dasarnya itu tidak lengket ya Besti. Dan aku tunggu hingga adonan mengapung. Sambil menunggu adonan pempek lenjernya matang, aku mau membuat pempek kapal selemnya. Nah, di sini aku siapkan sekitar 125 gram adonan dan tangannya sudah aku cuci bersih ya Besti. Jadi aku tidak menggunakan sarung tangan, tapi tangan ini sudah aku cuci bersih. Kemudian kita pulung dan kita buat bolongan di bagian tengahnya dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian kita bantu lebar-lebarkan dengan menggunakan jempol dan telunjuk. Kita rapikan bagian pinggirnya. Tapi jangan sampai tembus ya Besti. Buat bolongan secukupnya untuk satu telur. Aku ambil satu telur utuh, aku taruh di centong dan aku masukkan ke dalam bolongan pempek tadi. Kemudian di bagian atasnya kita tutup rapat dan pastikan tidak ada yang berlubang agar isiannya tidak bocor keluar ya Besti. Dan ini sudah rapat, kemudian kita bisa masukkan ke dalam air rebusan dan lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai. Dan ini lenjernya sudah naik ya ke atas permukaan. Dan setelah naik ke permukaan, ini aku biarkan tadi selama 5 menit hingga adonan pempek lenjer ini menjadi ringan ya Besti. Dan ini pempek lenjernya ini sudah matang karena dia sudah bisa balik-balik sendiri. Dan ini sudah ringan, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan untuk pempek kapal selemnya ini masih belum matang ya, karena posisi bagian isiannya itu masih belum naik ke atas dan tidak terlalu gendut. Jadi kita biarkan dulu hingga beberapa menit sampai adonannya menjadi ringan. Dan ini untuk pempek kapal selamnya, untuk bagian isinya sudah ada di atas ya Besti. Dan bagian isiannya itu sudah agak gendut, itu tandanya itu sudah matang, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya sudah selesai semua ya Besti. Dan ada sekitar 47 piece pempek lenjer dan 15 piece pempek kapal selam. Dan ini siap untuk aku kemas ke dalam plastik vakum. Dan untuk teksturnya ini sangat lembut ya Besti dan kenyal. Lanjut aja aku mau vakumnya. Dan di sini aku menggunakan vakum merek Sinbo. Vakum ini bisa dipakai untuk plastik vakum yang
biasa ya Besti. Jadi sangat ekonomis banget untuk pemilihan plastiknya nanti. Kemudian aku udah siapkan cuko yang sudah aku taruh di plastik seperti ini, dan aku tambahkan timun yang sudah aku adakan plastik juga. Dan aku masukkan pempek lenjernya sebanyak 3 buah atau 3 piece. Dan aku masukkan pempek kapal selamnya sebanyak 1 piece. Jadi satu paket ini berisi 3 piece pempek lenjer dan 1 piece pempek kapal selam. Kemudian langsung saja aku vakum. Nah, seperti ini ya cara vakumnya. Setelah udara yang ada di dalam plastik ini keluar semua atau tersedot dalam vakumnya, kemudian kita bisa tekan sealernya dan tahan hingga 5 detik. Dan ini sudah selesai. Sudah tervakum dengan sempurna dan siap untuk ditempel stiker dan bisa untuk dijadikan sebagai frozen food atau dijadikan sebagai stok jualan bunda-bunda di rumah. Lakukan hal yang sama hingga semua pempeknya dikemas dengan plastik vakum semuanya. Oke Besti, dan ini semua pempeknya sudah aku kemas di dalam plastik vakum. Hasilnya ada 15 pack pempek yang terdiri dari 3 piece pempek lenjer dan 1 piece pempek kapal selam. Dan ini aku memakai 2 resep ya Besti, dan hasilnya sebanyak ini. Dan pempek ini siap untuk aku kirim ke customer aku yang sudah memesan pempek ini. Oke Besti, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke Besti, terima kasih. Assalamualaikum.